Jam 3 pagi. Aku mendengar adik iparku sedang menyusun rencana busuk dengan ibu mertuaku melalui telepon untuk menyingkirkanku. Dia berkata, obatnya sudah kutukar dengan racun. Sebentar lagi kita bisa menguasai semua hartanya. Dengar itu darahku serasa mendidih. Dengan cepat kususun rencana dan kulakukan ini. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam terasa begitu pekat dan hening, seolah ikut menahan napas bersama rasa sakit yang merayap di sekujur tubuh Kanaya. Jarum jam di dinding baru saja melewati angka 3, waktu yang selalu ia nanti untuk bercengkrama dengan Sang Pencipta. Namun malam ini, segalanya terasa berbeda. Bekas jahitan operasi besar di perutnya terasa seperti sebilah pisau panas yang ditusukkan berulang kali setiap ia mencoba bergerak. Nyeri itu adalah pengingat konstan akan kerapuhan tubuhnya, akan perjuangannya melawan penyakit yang nyaris merenggut nyawanya beberapa minggu lalu. Dengan sisa tenaga yang ia kumpulkan dari helaan napas yang berat, Kanaya memaksa tubuhnya untuk bangkit dari pembaringan. Setiap inci pergerakan adalah sebuah perjuangan. Keringat dingin membasahi pelipisnya, tetapi tekad di hatinya jauh lebih kuat daripada rasa sakit yang mencengkeramnya. Ia harus sholat, ia harus bersujud. Sambil berpegangan pada tepi ranjang, ia berhasil duduk. Pandangannya sedikit kabur, kepalanya terasa pening. Di tengah keheningan itu, ia bersyukur dalam hati. Setidaknya, ia tidak sendirian. Ada Sinta, adik iparnya, yang tidur di kamar sebelah. Sejak Kanaya keluar dari rumah sakit, Sinta tidak pernah sekalipun meninggalkannya. Atas perintah Ibu Sumi, ibu mertuanya, Sinta dengan sabar merawat Kanaya. Menyiapkan makanan, membantunya ke kamar mandi, dan yang terpenting, memastikan ia meminum obatnya tepat waktu. Kanaya tersenyum tipis. Di tengah musibah ini, ia merasa diberkati memiliki keluarga suami yang begitu peduli. Ibu Sumi, meskipun terkadang bicaranya ketus, menunjukkan perhatiannya dengan mengirim Sinta untuk merawatnya. Dan Sinta, gadis periang itu, menjalankan tugasnya tanpa pernah mengeluh. Dengan langkah yang diseret dan napas yang terengah, Kanaya berhasil mencapai kamar mandi. Air wudhu yang sejuk terasa menyegarkan wajah dan jiwanya, sedikit meredakan nyeri yang membakar tubuhnya. Ia kembali ke kamar, mengenakan mukena putih bersihnya, dan membentangkan sajadah menghadap kiblat. Saat ia mengangkat tangan untuk takbir, dunia sekelilingnya seolah lenyap. Hanya ada dirinya dan Tuhan. Rasa sakit di tubuhnya perlahan tergantikan oleh ketenangan yang melingkupi hatinya. Ia larut dalam setiap gerakan, setiap ayat yang ia lantunkan dalam hati. Di sujud terakhirnya, ia menumpahkan segala rasa sakit dan syukurnya. Ia menangis tanpa suara, berterima kasih karena masih diberi kesempatan untuk bernapas, untuk hidup. Setelah menyelesaikan sholat dan berzikir, Kanaya duduk terdiam di atas sajadah, memanjatkan doa. Doa untuk kesembuhannya, untuk kesehatan suaminya Heru yang sedang bertugas di luar kota, juga untuk kebaikan Ibu Sumi dan Sinta yang telah merawatnya. Suasana begitu khusyuk, heningnya malam hanya dipecah oleh suara lirih pendingin ruangan. Namun, di tengah keheningan itu, sebuah suara lain menyelinap masuk ke telinganya. Sangat pelan, nyaris seperti bisikan angin. Suara itu berasal dari kamar sebelah, kamar tempat Sinta tidur. Awalnya Kanaya tidak menghiraukannya, mungkin Sinta sedang mengigau. Tetapi suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Itu suara Sinta yang sedang berbicara di telepon. Rasa penasaran mengalahkan rasa lelahnya. Siapa yang ditelepon Sinta sepagi ini? Dengan gerakan yang sangat pelan agar tidak menimbulkan suara, Kanaya bangkit. Rasa nyeri kembali menyerang, tetapi ia menahannya. Ia mendekati dinding yang membatasi kamarnya dengan kamar Sinta. Dinding itu terbuat dari gipsum yang tidak terlalu tebal, memungkinkan suara dari seberang bisa sedikit tembus jika suasana benar-benar hening. Kanaya menempelkan telinganya ke permukaan dinding yang dingin itu, menahan napas. Iya, Bu, dia tidak curiga sama sekali, bisik suara Sinta. Kanaya mengenali nada bicara itu. Sinta sedang berbicara dengan Ibu Sumi. Dia pikir aku merawatnya dengan tulus. Bodoh sekali dia. Jantung Kanaya mulai berdebar lebih kencang. Kalimat itu terasa aneh. Mengapa Sinta menyebutnya bodoh? Bukankah mereka keluarga? Semuanya berjalan sesuai rencana. Bu, lanjut Sinta, nadanya terdengar sedikit bangga. Obat yang dari apotek sudah kusimpan jauh-jauh. Botol yang kuberikan padanya semalam itu isinya sudah kuganti. Kanaya mengerutkan kening. Diganti? Diganti dengan apa? Vitamin?
Mungkin ibu mertuanya khawatir obat dari dokter terlalu keras dan menggantinya dengan herbal. Pikiran positif itu coba ia tanamkan, menepis firasat buruk yang mulai merayap di hatinya. Lalu, kalimat berikutnya yang diucapkan Sinta menghancurkan seluruh dunia Kanaya. Kalimat itu menghantamnya seperti palu godam, meretakkan jiwanya hingga berkeping-keping. Sudah ku ganti obatnya dengan racun sesuai yang ibu katakan padaku kemarin. Dosisnya kecil, jadi dia akan mati pelan-pelan, terlihat seperti komplikasi pasca operasi. Sebentar lagi kita berhasil menyingkirkan dia, dan kita bisa mengambil semua aset dan hartanya. Seketika, dunia Kanaya berhenti berputar. Udara di paru-parunya seolah tersedot habis. Suara denging tajam memenuhi telinganya, meredam semua suara lain. Racun, aset dan harta, kalimat itu terus berulang di kepalanya seperti kaset rusak. Sinta, adik ipar yang ia sayangi, yang merawatnya dengan senyum manis setiap hari. Ibu Sumi, ibu mertuanya yang ia hormati. Mereka berdua merencanakan pembunuhannya untuk merampas hartanya. Rasa sakit dari bekas operasinya mendadak hilang. Lenyap tak berbekas. Yang tersisa adalah rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang, diikuti oleh gelombang amarah yang begitu panas membakar seluruh pembuluh darahnya. Pengkhianatan ini begitu dalam, begitu keji. Mereka memanfaatkan kelemahannya, kondisinya yang tak berdaya, untuk menusuknya dari belakang. Senyum manis Sinta, perhatian Ibu Sumi, semuanya hanyalah topeng. Sandiwara yang mereka mainkan dengan begitu sempurna. Kanaya mundur dari dinding, tubuhnya gemetar hebat. Tapi getaran itu bukan lagi karena rasa sakit atau lemah. Itu adalah getaran dari amarah yang meluap-luap, dari kebencian yang baru saja lahir. Ia kembali ke tempat tidurnya, setiap langkahnya terasa berat bukan karena beban fisik, melainkan beban kenyataan pahit yang baru saja ia terima. Matanya tertuju pada nakas di samping tempat tidur. Di sana, tergeletak sebuah botol obat berwarna coklat gelap. Obat yang diberikan Sinta tadi malam sebelum ia tidur, dengan segelas air dan senyum yang paling manis. Tangannya terulur, meraih botol itu. Jari-jarinya menggenggamnya begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Di dalam botol kecil itu, bukan lagi harapan untuk sembuh, melainkan tiket kematian yang telah disiapkan untuknya. Matanya yang tadi basah karena doa kini kering, menatap tajam ke arah pintu kamarnya, seolah bisa menembus hingga ke kamar sebelah tempat sang pengkhianat berada. Kegelapan di dalam kamar kini terasa berbeda. Bukan lagi menenangkan, tetapi menjadi sekutunya. Di dalam gelap, sebuah rencana mulai terbentuk. Rencana untuk membalikkan permainan. Mereka telah menyalakan api, dan Kanaya akan memastikan mereka berdua terbakar habis di dalamnya. Kalian salah memilih lawan, bisiknya ke dalam keheningan malam yang mencekam. Suaranya serak, penuh dengan janji pembalasan. Permainan baru saja dimulai. Fajar menyingsing, mengirimkan seberkas cahaya keemasan melalui celah jendela, tetapi bagi Kanaya, dunia masih segelap malam tadi. Ia tidak tidur sedetik pun. Matanya terus menatap langit-langit kamar, sementara otaknya bekerja tanpa henti, menyusun strategi, merangkai setiap detail dari permainan yang akan ia mainkan. Kemarahan yang semalam membakar jiwanya kini telah mendingin, berubah menjadi bongkahan es yang tajam dan fokus. Ia bukan lagi Kanaya yang lemah dan pasrah. Kanaya yang itu telah mati tadi malam, di depan dinding kamarnya. Yang tersisa adalah seorang wanita yang telah dikhianati, yang kini memiliki satu tujuan, menyeret para pengkhianat itu ke jurang yang mereka gali untuknya. Pintu kamarnya berderit pelan. Sesuai dugaannya, Sinta masuk dengan nampan di tangannya. Wajahnya dihiasi senyum manis yang sama seperti hari-hari sebelumnya, senyum yang kini membuat perut Kanaya mual. "Selamat pagi, Mbak Kanaya. Sudah bangun? Bagaimana tidurnya semalam? Aku bawakan bubur ayam kesukaan Mbak," sapanya dengan suara riang yang dibuat-buat. Di atas nampan itu, selain semangkuk bubur hangat, terdapat segelas air putih dan sebuah pil kecil di atas piring mungil. Pil kematiannya. Kanaya mengerahkan seluruh kemampuannya, mengubah dirinya menjadi seorang aktris ulung. Ia memasang wajah paling lemah yang bisa ia buat. Matanya ia sayukan, napasnya ia buat terdengar berat dan pendek-pendek. "Pagi, Sin. Terima kasih. Ya. Semalam tidurku tidak nyenyak. Badanku rasanya sakit semua." Keluhnya dengan suara serak, setiap kata diucapkan seolah membutuhkan usaha yang luar biasa. Ia melihat kilat kepuasan sesaat di mata Sinta sebelum gadis itu berhasil menyembunyikannya di balik topeng simpatinya. "Oh, ya ampun, Mbak. Sabar ya, mungkin itu efek obatnya." Kata ibu juga begitu. "Sini, aku bantu Mbak duduk," kata Sinta sambil meletakkan nampan di atas nakas. Ia membantu Kanaya bersandar di kepala ranjang,
Gerakannya lembut namun terasa menjijikan bagi Kanaya. Setiap sentuhan Sinta terasa seperti sengatan kalajengking. Kanaya harus menahan sekuat tenaga keinginannya untuk menepis tangan itu. Setelah menyuapinya beberapa sendok bubur, yang Kanaya paksa telan meski terasa seperti pasir di mulutnya, Sinta mengambil pil dan segelas air. "Sekarang minum obatnya ya, Mbak. Biar cepat pulih, biar rasa sakitnya hilang." Kalimat itu terdengar seperti ironi yang kejam. Obat untuk menghilangkan rasa sakit, padahal isinya adalah sumber penderitaan yang akan mengakhiri hidupnya. Kanaya mengangguk lemah. Ini adalah momen krusial pertamanya. Panggung sandiwaranya telah dimulai. Ia menerima pil itu dengan tangan yang sengaja ia buat gemetar. Sinta memperhatikannya dengan saksama, memastikan pil itu benar-benar masuk ke mulutnya. Kanaya memasukkan pil itu ke mulut, diikuti dengan tegukan air yang besar. Namun, dengan sebuah teknik cepat yang entah bagaimana muncul begitu saja di benaknya, ia tidak menelan pil itu. Ia menyelipkannya di bawah lidah, menahannya di sana, sementara air ia telan dengan susah payah seolah pil itu tersangkut di tenggorokannya. Ia terbatuk-batuk kecil, sebuah pertunjukan tambahan untuk mengalihkan perhatian Sinta. Uhuk, susah sekali menelannya," ucapnya terputus-putus. "Pelan-pelan saja, Mbak," kata Sinta, tampak puas karena misinya telah berhasil. Ia mengambil gelas dari tangan Kanaya dan membereskan nampan sarapan. "Mbak istirahat lagi saja. Aku mau beres-beres di bawah dulu." Saat Sinta berbalik untuk membawa nampan keluar, itulah kesempatan yang ditunggu Kanaya. Dengan gerakan secepat kilat, ia membuang pil beracun itu ke dalam pot tanaman hias yang ada di sudut kamar. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin. Fase pertama rencananya berhasil. Kini, ia harus menjalankan fase berikutnya, menunjukkan gejala-gejala palsu. Bukan gejala dari racun yang mereka berikan, tetapi gejala aneh yang akan membuat mereka bingung dan panik. Ia tidak akan mati sesuai skenario mereka. Ia akan membuat mereka mempertanyakan rencana mereka sendiri, menanam benih keraguan di antara ibu dan anak itu. Sepanjang hari, Kanaya melanjutkan aktingnya. Ia mengerang kesakitan lebih sering dari biasanya. Ia memejamkan mata dan mengeluh pusing. Namun, ia tidak menunjukkan gejala seperti sesak napas atau kejang-kejang yang mungkin diharapkan oleh Sinta dan Ibu Sumi. Ia justru menciptakan gejalanya sendiri. Saat Sinta masuk untuk memeriksa, Kanaya akan sengaja menatap kosong ke satu titik. Ketika ditanya, ia akan menjawab, "Aneh, Sin. Aku seperti melihat ada bayangan-bayangan hitam di sudut mata." Sore harinya, Kanaya melancarkan serangan berikutnya. Ia tahu Sinta selalu berada dalam jangkauan pendengaran, menguping setiap aktivitasnya. Ia mengambil ponselnya dan menelepon suaminya, Heru. Dengan suara yang ia buat terdengar sangat lemah dan bingung, ia memulai percakapannya. Ia sengaja berbicara sedikit lebih keras dari biasanya, memastikan suaranya sampai ke telinga penguping di luar kamar. "Halo, Mas, iya, ini aku," sapanya dengan jeda, seolah sulit untuk berbicara. "Aku baik-baik saja, kok. Cuma, ada yang aneh." Ia bisa merasakan kehadiran Sinta di dekat pintu. "Ini dia saatnya. Mas, aneh ya? Pandanganku sering kabur dan telingaku berdenging kencang sekali. Rasanya seperti ada suara lebah di dalam kepala." Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap. "Aku sudah bilang ke Sinta, tapi kata Sinta ini efek obat biasa. Benar begitu ya, Mas?" Kanaya sengaja menyebut nama Sinta, melempar bola panas langsung ke pangkuannya. Ia tahu Heru pasti akan bertanya pada Sinta nanti. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan Sinta bergerak menjauh dari celah pintu dengan panik. Kanaya tersenyum tipis. Umpannya dimakan. Di seberang ruangan, di balik pintu yang sedikit terbuka, Sinta menyandarkan punggungnya ke dinding. Wajahnya pucat pasi. Pandangan kabur, telinga berdenging. Gejala itu tidak ada dalam daftar efek samping yang ibunya sebutkan. Racun itu seharusnya bekerja menyerang sistem pernapasan dan jantung secara perlahan, membuatnya terlihat seperti gagal jantung akibat komplikasi. Bukan gejala aneh seperti ini. Apa racunnya salah? Atau jangan-jangan Kanaya memiliki reaksi yang tidak terduga? Kepanikan mulai menjalari dirinya. Ia segera mengambil ponsel dan mengirim pesan singkat kepada ibunya. "Bu, gawat. Gejalanya aneh. Tidak seperti yang kita rencanakan." Di dalam kamar, Kanaya meletakkan ponselnya kembali. Ia mendengar langkah kaki Sinta yang tergesa-gesa menuruni tangga. Sebuah senyum kemenangan yang dingin terukir di bibirnya. Ia tidak hanya berhasil menghindari kematian hari ini, tetapi ia juga telah berhasil menembakkan peluru pertama dalam perang psikologis ini.
Ia telah menanamkan keraguan di benak musuhnya. Dan dalam permainan seperti ini, keraguan adalah awal dari kehancuran. Kepanikan Sinta setelah mendengar percakapan telepon Kanaya dengan suaminya terasa begitu nyata, seperti hawa dingin yang merambat dari sudut-sudut rumah. Ia segera menelepon ibunya, melaporkan gejala aneh yang dikeluhkan Kanaya. Di seberang telepon, suara Ibu Sumi terdengar tajam dan tidak sabar, menyembunyikan getar kecemasan di baliknya. Telinga berdenging, pandangan kabur. Itu racun apa yang kamu beli? Jangan-jangan salah beli kamu, tuduh Ibu Sumi, melampiaskan ketakutannya dalam bentuk amarah. Sinta membela diri, mengatakan ia membeli persis seperti yang diperintahkan. Percakapan mereka berakhir tanpa solusi, hanya menyisakan rasa was-was yang semakin menebal. Mereka berdua terperangkap dalam ketidakpastian, tidak tahu apakah rencana mereka berjalan terlalu lambat, atau justru gagal total. Kanaya bisa merasakan perubahan itu dengan jelas. Sinta menjadi lebih sering masuk ke kamarnya dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Merapikan selimut yang sudah rapi, mengelap meja yang sudah bersih, atau sekadar bertanya apakah Kanaya butuh sesuatu. Matanya bergerak liar, mengamati setiap detail, mencari pertanda, mencari jawaban atas keanehan yang terjadi. Kanaya tahu, benih keraguan yang ia tanam kemarin sore telah tumbuh menjadi pohon paranoia. Dan kini, saatnya untuk menyiram pohon itu dengan bensin. Siang itu, setelah Sinta mengantarkan makan siangnya, Kanaya meminta tolong untuk dibawakan laptopnya. Aku bosan sekali, Sin. Mau coba browsing resep-resep kue? Siapa tahu nanti kalau sudah sembuh bisa kita buat sama-sama, ujarnya dengan senyum lemah. Sinta mengambilkan laptop itu dengan sedikit enggan, rasa curiganya berkelindan dengan kelegaan, karena Kanaya tampak tidak mencurigai apa-apa. Kanaya membuka laptopnya dan mulai mengetik. Ia tidak membuka situs resep kue. Sebaliknya, ia membuka program emailnya dan mulai menulis draft sebuah surat elektronik baru. Ia sengaja duduk di posisi di mana layar laptopnya tidak akan terlihat langsung dari pintu. Ia mengetik dengan perlahan, sesekali berhenti dan memijat pelipisnya, melanjutkan sandiwara kelemahannya. Setelah beberapa saat, ia bangkit dari tempat tidur. Aduh, kepalaku pusing sekali. Aku mau ke kamar mandi sebentar. Mau basuh muka? Katanya pada Sinta yang kebetulan lewat di depan kamarnya. Inilah umpannya. Ia sengaja meninggalkan laptopnya dalam keadaan terbuka di atas meja kecil di samping tempat tidur. Layarnya masih menyala, menampilkan draft email yang baru saja ia tulis. Ia berjalan ke kamar mandi dengan langkah yang ia buat gontai, dan membiarkan pintunya sedikit terbuka, cukup untuk mengamati situasi dari pantulan cermin. Seperti yang sudah ia duga, rasa penasaran mengalahkan segalanya. Sinta, setelah memastikan Kanaya berada di dalam kamar mandi, melangkah masuk ke dalam kamar dengan gerakan mengendap-endap. Matanya langsung terpaku pada cahaya dari layar laptop. Jantung Kanaya berdebar, bukan karena takut ketahuan, tapi karena antisipasi. Ia melihat Sinta mendekati meja, tubuhnya sedikit membungkuk untuk membaca apa yang tertera di layar. Sinta tidak bisa membaca seluruh isi emailnya, karena Kanaya sengaja menggunakan ukuran huruf yang kecil. Tapi satu hal yang terpampang besar dan jelas, yang sengaja Kanaya tulis dengan huruf tebal, adalah baris subjeknya. Konfirmasi perubahan surat wasiat. Di bawahnya, Sinta hanya bisa menangkap beberapa frasa, kepada YTH. Bapak Notaris Handoko, mengenai pengalihan seluruh aset atas nama Kanaya Adhitama, mohon segera diproses. Itu sudah lebih dari cukup. Wajah Sinta langsung berubah pias. Perubahan surat wasiat? Pengalihan seluruh aset? Kepanikan yang sempat mereda kini kembali meledak dengan kekuatan 10 kali lipat. Apa ini artinya? Apakah Kanaya sudah tahu? Atau jangan-jangan ia memang sudah berencana mengalihkan hartanya sejak awal? Pikiran-pikiran itu berkelebat di benak Sinta, membuatnya sulit bernapas. Ia cepat-cepat mundur sebelum Kanaya keluar dari kamar mandi. Kanaya, dari dalam kamar mandi, tersenyum dingin. Umpan kedua telah ditelan mentah-mentah. Ia mendengar langkah kaki Sinta yang panik menuruni tangga. Tak lama kemudian, dari bawah terdengar suara Sinta berbicara di telepon dengan nada tertahan namun penuh tekanan. Ia pasti sedang melapor pada ibunya. Kanaya bisa membayangkan betapa murkanya Ibu Sumi saat ini. Keserakahan mereka kini telah dibutakan oleh ketakutan akan kehilangan segalanya. Mereka tidak akan lagi berpikir jernih. Mereka akan dipaksa untuk bertindak lebih cepat, dan tindakan yang tergesa-gesa akan selalu meninggalkan celah untuk kesalahan. Malam harinya, Kanaya melancarkan serangan ketiga, sebuah serangan penutup yang akan menyempurnakan perang psikologisnya. Ia mengambil secari kertas dari buku catatan dan menulis beberapa kalimat dengan tulisan tangan yang sedikit gemetar, seolah ditulis oleh orang yang sedang sakit parah.
Kalimatnya singkat, padat, namun penuh dengan misteri. Setelah selesai, ia melipat kertas itu dan menyelipkannya di bawah bantalnya, namun membiarkan sedikit ujungnya menyembul keluar. Cukup untuk ditemukan oleh orang yang sengaja mencarinya. Saat Sinta masuk untuk membereskan kamar sebelum tidur, matanya yang awas langsung menangkap ujung kertas putih yang aneh itu. Malam ini, ia tidak lagi berbasa-basi. Rasa takut dan curiga telah mengikis habis kepura-puraannya. Ia menunggu hingga Kanaya membalikkan badan, membelakanginya, berpura-pura tidur. Dengan gerakan cepat, tangannya menyelinap ke bawah bantal dan menarik keluar kertas itu. Ia membukanya di bawah cahaya temaram dari lampu tidur. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat membaca isinya. Jika terjadi sesuatu padaku, berikan brankas kecil di lemari kepada Notaris X, kuncinya ada pada orang yang paling aku percaya. Brankas? Notaris? Siapa Notaris X? Dan yang paling penting, siapa orang yang paling dipercaya Kanaya? Apakah Heru? Atau pengacaranya? Atau teman dekatnya? Apa isi brankas itu? Apakah isinya surat wasiat yang asli? Atau bukti lain? Kepala Sinta terasa mau pecah. Rencana mereka yang tadinya terasa begitu rapi dan sempurna kini, telah menjadi benang kusut yang rumit. Mereka tidak lagi memegang kendali. Justru Kanaya, wanita yang terbaring lemah di ranjang itu, yang tampaknya memegang semua kartu. Sinta meremas kertas itu di tangannya. Ketakutan kini telah bercampur dengan perasaan terancam. Ia harus segera memberitahu ibunya. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka harus segera menyelesaikan apa yang telah mereka mulai, sebelum brankas itu jatuh ke tangan yang salah. Keesokan paginya, suasana di rumah terasa jauh lebih tegang. Sinta bergerak seperti robot, senyum manisnya telah lenyap, digantikan oleh wajah kaku yang penuh kecemasan. Ia nyaris tidak berbicara, hanya meletakkan sarapan dan obat Kanaya, lalu pergi dengan terburu-buru. Kanaya tahu bahwa jebakan psikologisnya telah bekerja dengan sempurna. Surat wasiat dan catatan misterius itu telah mengubah Sinta dan Ibu Sumi dari predator yang sabar menjadi binatang buas yang terluka dan panik. Dan binatang yang panik akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan diri, seringkali dengan cara yang paling bodoh. Kini, saatnya untuk memberikan mereka dorongan terakhir menuju jurang. Kanaya mengambil ponselnya, mencari sebuah nama di daftar kontaknya, Rina. Rina adalah teman lamanya dari zaman kuliah, seorang perawat senior yang cerdas dan bisa dipercaya. Kanaya menarik napas dalam-dalam sebelum menekan tombol panggil. Ia harus memainkan perannya dengan sangat meyakinkan. Halo, Rin? Maaf mengganggu pagi-pagi. Sapa Kanaya dengan suara yang ia buat terdengar khawatir dan sedikit putus asa. Ini aku, Kanaya. Di seberang telepon, Rina menyapanya dengan hangat. Setelah berbasa-basi sejenak, Kanaya langsung ke inti masalah. Rin, aku butuh bantuan profesionalmu. Aku tahu ini aneh, tapi aku merasa ada yang tidak beres dengan kondisiku. Aku di rumah sekarang, dalam masa pemulihan pasca operasi. Tapi gejala yang aku rasakan aneh sekali, bukan seperti efek samping biasa. Kanaya menceritakan tentang pandangannya yang kabur dan telinganya yang berdenging, gejala-gejala yang sama yang ia keluhkan pada Heru. Aku butuh pendapat kedua, Rin. Aku tidak mau membuat suamiku panik, jadi aku hubungi kamu dulu. Bisakah kamu datang ke rumah hari ini? Anggap saja sebagai kunjungan teman biasa, tapi tolong bawa peralatan untuk mengambil sampel darah. Aku ingin memastikan tidak ada yang aneh di dalam tubuhku. Ia sengaja menekankan kalimat terakhir itu. Rina, yang mendengar nada serius di suara sahabatnya, langsung setuju tanpa banyak bertanya. Tentu saja, Nay. Aku akan ke sana setelah jam makan siang. Kamu tenang saja, ya. Nanti kita periksa sama-sama. Setelah menutup telepon, Kanaya merasa sedikit lega. Bagian tersulit dari rencananya akan segera dimulai. Ia memanggil Sinta. Sin, nanti siang temanku, Rina, mau datang menjenguk. Tolong siapkan minuman, ya, katanya dengan nada santai. Sinta hanya mengangguk kaku, namun mata Kanaya yang jeli menangkap kilat curiga di mata adik iparnya. Seorang teman datang menjenguk? Di saat seperti ini, bagi Sinta, setiap hal yang tidak biasa kini adalah sebuah ancaman potensial. Tepat setelah makan siang, bel rumah berbunyi. Rina datang dengan tas jinjingnya yang cukup besar, mengenakan pakaian kasual namun tetap terlihat rapi dan profesional. Sinta membukakan pintu dengan senyum yang sangat dipaksakan. Ia mengamati Rina dari atas sampai bawah, mencoba menerka siapa wanita ini dan apa tujuannya. Ini Rina, teman kuliahku dulu. Dia seorang perawat, kata Kanaya memperkenalkan mereka, sengaja menekankan profesi Rina.
Wajah Sinta seketika menegang. Perawat. Kecurigaannya terbukti benar. Ini bukan kunjungan biasa. Rina diajak masuk ke kamar Kanaya. Sinta ikut mengekor di belakang dengan alasan ingin menawarkan minuman, padahal niat sesungguhnya adalah untuk menguping. Ia berdiri di ambang pintu, berpura-pura sibuk dengan ponselnya, tetapi seluruh perhatiannya terfokus pada percakapan di dalam kamar. Di depan Sinta, skenario itu dimainkan dengan sempurna. Rina mulai memeriksa Kanaya. Ia menanyai ulang tentang gejala-gejalanya, memeriksa tekanan darah, dan menyinari mata Kanaya dengan senter kecil. Wajahnya yang ramah perlahan berubah menjadi serius. Ini adalah bagian dari pertunjukan mereka. Nai, jujur saja, gejala-gejala ini tidak wajar untuk pasien pasca operasi sepertimu, kata Rina dengan nada prihatin yang terdengar sangat otentik. Pandangan kabur dan tinnitus seperti ini biasanya mengindikasikan adanya masalah neurologis atau intoksikasi. Keracunan. Sinta yang berdiri di pintu merasa kakinya lemas. Kata keracunan itu seperti hantaman godam di dadanya. Rina melanjutkan, suaranya kini terdengar lebih tegas, cukup keras untuk dipastikan terdengar oleh Sinta. Untuk memastikan, aku tidak bisa hanya menduga-duga. Sepertinya ada zat kimia asing di tubuhmu. Satu-satunya cara untuk tahu pasti adalah dengan tes laboratorium. Aku akan ambil sampel darahmu sekarang juga. Itulah kalimat yang ditunggu-tunggu Kanaya. Itulah kalimat yang menjadi mimpi buruk Sinta. Tes laboratorium. Bukti ilmiah yang tidak bisa dibantah. Rina membuka tasnya, mengeluarkan peralatan steril untuk mengambil darah, jarum, tabung vakum, kapas alkohol. Sinta menatap benda-benda itu dengan ngeri, seolah itu adalah instrumen penyiksaan. Ia melihat Rina dengan ahli membersihkan lengan Kanaya, menemukan pembuluh darah, dan memasukkan jarum. Darah merah gelap mengalir masuk ke dalam tabung kecil. Darah itu adalah bukti kejahatan mereka, dan kini bukti itu telah diambil, siap untuk dibongkar isinya. Sinta merasa mual, kepalanya pening. Setelah selesai, Rina menyimpan tabung darah itu dengan hati-hati ke dalam sebuah wadah khusus. Baiklah, Nai, aku akan langsung bawa ini ke laboratorium tempatku bekerja. Besok siang hasilnya mungkin sudah keluar. Nanti aku kabari secepatnya, kata Rina sambil membereskan peralatannya. Saat Rina berjalan keluar kamar, ia melewati Sinta yang masih mematung di pintu. Rina memberinya senyum singkat. Namun bagi Sinta, senyum itu terlihat seperti senyum seorang algojo. Semuanya akan terbongkar. Besok, mereka hanya punya waktu kurang dari 24 jam. Setelah Rina pergi dan suara mobilnya menjauh, keheningan di rumah terasa memekakan. Kanaya, dari kamarnya, bisa mendengar suara langkah kaki Sinta yang panik. Bukan lagi langkah mengendap-endap, melainkan langkah orang yang berlari ketakutan. Ia mendengar suara Sinta yang teredam dari arah dapur, disusul isak tangis yang tertahan. Tak lama kemudian, Kanaya mendengar Sinta berbicara di telepon dengan suara bergetar, nyaris histeris. Kata-katanya terputus-putus, tercekik oleh kepanikan. Bu, gawat, gawat. Temannya Kanaya seorang perawat baru saja datang. Dia ambil sampel darahnya. Dia bilang ada zat kimia asing. Mereka mau tes darah. Besok hasilnya keluar. Kita harus hentikan ini. Kita ketahuan, Bu. Kita akan ketahuan. Kanaya menutup matanya, sebuah senyum tipis terukir di wajahnya. Dorongan terakhir telah diberikan. Ia telah menempatkan bom waktu di tangan mereka dan menyalakan sumbunya. Sekarang, ia hanya perlu menunggu mereka melakukan satu kesalahan fatal di bawah tekanan. Dan ia tahu, kesalahan itu akan segera datang. Telepon itu terasa seperti bara api di tangan Sinta. Suara ibunya di seberang sana tidak lagi terdengar tajam dan menuduh, melainkan sama paniknya, sama histerisnya. Kabar tentang perawat, sampel darah, dan ancaman tes laboratorium telah meruntuhkan seluruh sisa ketenangan mereka. Selama beberapa menit, percakapan mereka hanya berisi serpihan kalimat putus asa dan saling menyalahkan. Namun, Ibu Sumi, dalam kepanikannya, adalah orang pertama yang otaknya kembali bekerja, merumuskan sebuah rencana nekat yang lahir dari keputusasaan. Dengar, Sinta, dengarkan Ibu. Bentak Ibu Sumi, suaranya serak. Tidak ada waktu lagi. Kita tidak bisa membiarkan hasil tes itu keluar. Satu-satunya cara adalah menghilangkan barang buktinya. Kamu harus menukar kembali obat itu. Sekarang juga. Sinta terkesiap. Menukar kembali? Maksud Ibu? Jangan bodoh. Ambil botol obat yang asli, dan tukar isinya dengan pil racun yang ada pada Kanaya sekarang. Cepat. Dengan begitu, kalaupun ada residu di darahnya,
kita bisa bilang itu hanya sisa dari dosis pertama dan dia sudah tidak mengonsumsinya lagi. Jika mereka melakukan tes ulang, hasilnya akan bersih. Botol obat di kamarnya akan menjadi bukti bahwa isinya adalah obat asli dari dokter. Paham? Rencana itu terdengar sangat berisiko, bahkan gila. Masuk ke kamar Kanaya lagi, mengambil botol obatnya, dan menukarnya tanpa ketahuan? Bagaimana jika Kanaya terbangun? Namun, Sinta tidak punya pilihan lain. Alternatifnya jauh lebih menakutkan. Hasil laboratorium keluar dan mereka berdua langsung ditangkap polisi. Ketakutan akan penjara jauh lebih besar daripada ketakutan akan kemarahan Kanaya. Baik, Bu. Akan kulakukan malam ini, jawab Sinta dengan suara gemetar. Sementara itu, di dalam kamarnya, Kanaya sudah menduga langkah apa yang akan mereka ambil. Orang yang panik akan selalu berusaha menghilangkan jejak kejahatannya. Ia tahu mereka akan mengincar botol obat itu, satu-satunya bukti fisik yang ada di kamarnya. Dan Kanaya sudah menyiapkan penyambutan untuk mereka. Setelah Rina pulang, saat Sinta sibuk menelepon ibunya dengan panik, Kanaya menggunakan sisa tenaganya untuk bangkit. Ia mengambil sebuah benda kecil dari dalam laci kopernya, sebuah benda yang ia beli beberapa bulan lalu untuk mengawasi asisten rumah tangganya yang ia curigai sering mencuri. Sebuah kamera pengawas super kecil, yang bentuknya sama persis seperti pengharum ruangan otomatis. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena menahan sakit, ia meletakkan kamera itu di atas lemari pakaian yang tinggi di sudut ruangan. Posisinya sempurna. Lensa kecilnya mengarah langsung ke tempat tidur dan meja nakas di sampingnya, tempat di mana botol obat itu berada. Ia mengaktifkannya melalui ponsel, memastikan gambar yang ditangkap jernih dan jelas. Setelah itu, ia kembali ke tempat tidur, jantungnya berdebar kencang penuh antisipasi. Perangkap terakhirnya telah terpasang. Malam datang membawa selimut kegelapan yang pekat. Hujan gerimis mulai turun di luar, menciptakan musik latar yang sempurna untuk drama yang akan segera berlangsung. Kanaya meminum obatnya yang asli, yang ia simpan dari rumah sakit, lalu berbaring. Ia harus berpura-pura tidur lelap. Ini adalah akting terpenting dalam hidupnya. Ia mengatur napasnya agar terdengar pelan dan teratur, seperti orang yang benar-benar tertidur pulas. Setiap inderanya dipertajam, menunggu suara sekecil apapun dari luar pintu. Sekitar tengah malam, saat rumah sudah benar-benar senyap, ia mendengarnya. Suara derit pelan dari kenop pintu yang diputar dengan sangat hati-hati. Pintu kamarnya terbuka tanpa suara. Sesosok bayangan masuk dengan langkah yang nyaris tak terdengar. Itu Sinta. Dari balik kelopak matanya yang terpejam, Kanaya bisa merasakan kehadiran gadis itu di dalam kamarnya. Bau parfum Sinta yang biasanya terasa manis, malam ini tercium seperti bau ular. Kanaya tetap diam, napasnya stabil. Ia mendengar langkah Sinta yang ragu-ragu mendekati tempat tidurnya. Sinta pasti sedang memastikannya benar-benar tertidur. Selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Sinta hanya berdiri di sana, mengamati. Kanaya bisa merasakan tatapan mata itu menusuk punggungnya. Lalu, Sinta bergerak menuju meja nakas. Terdengar suara gesekan yang sangat pelan, suara botol plastik yang diangkat dari permukaan kayu. Diikuti oleh suara putaran tutup botol. Jantung Kanaya berdebar begitu kencang, ia takut Sinta bisa mendengarnya. Ia mendengar suara pil-pil kecil yang dituang dari satu tempat ke tempat lain. Tangan Sinta pasti gemetaran hebat, karena Kanaya sempat mendengar beberapa butir pil jatuh ke lantai, dan Sinta menahan napas karena kaget. Dengan tergesa-gesa, Sinta memungut pil yang jatuh itu. Ia menutup kembali botolnya, meletakkannya persis di tempat semula, lalu bergerak mundur perlahan-lahan menuju pintu. Pintu ditutup kembali dengan sama pelannya. Suara kunci diputar dari luar. Sinta menguncinya, sebuah tindakan bodoh yang menunjukkan betapa paniknya dia. Setelah beberapa saat hening, memastikan Sinta benar-benar telah pergi, Kanaya membuka matanya. Kegelapan di dalam kamar terasa bersahabat. Ia tidak merasa takut, ia merasa menang. Ia bangkit duduk perlahan. Matanya tidak menatap ke arah pintu atau botol obat di atas nakas. Matanya menatap lurus ke sudut ruangan, ke arah pengharum ruangan palsu yang bertengger manis di atas lemari. Di dalam benda kecil itu, tersimpan rekaman abadi dari kejahatan Sinta. Setiap gerakan, setiap ekspresi ketakutan di wajahnya, setiap detail dari aksinya menukar isi botol obat, semuanya telah terekam dengan jelas. Bukti yang tidak bisa disangkal. Bukti yang akan menghancurkan Sinta dan ibunya. Kanaya meraih ponselnya, membuka aplikasi kamera tersembunyi, dan menekan tombol stop recording. File video itu tersimpan dengan aman di dalam memori internal yang terenkripsi. Ia tersenyum tipis, senyum pertama yang benar-benar tulus sejak malam mengerikan itu.
Senyum kemenangan yang dingin dan mematikan. Kena kau, gumamnya pada keheningan. Bukti fisik terkuat kini ada di tangannya. Permainan catur ini akan segera berakhir. Dan ia, sang ratu yang nyaris dikorbankan, akan segera melakukan skakmat. Kabar tentang kondisi Kanaya yang tak kunjung membaik, ditambah dengan cerita aneh tentang kunjungan seorang perawat, akhirnya sampai ke telinga Heru. Kekhawatiran menggerogoti hatinya, membuatnya tidak bisa fokus bekerja. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk pulang lebih cepat dari jadwalnya. Kepulangannya yang mendadak itu mengubah total dinamika di dalam rumah. Ibu Sumi dan Sinta, yang mengira masih punya waktu, terkejut bukan main. Mereka harus segera menguasai keadaan sebelum Kanaya sempat berbicara macam-macam pada suaminya. Saat Heru melangkah masuk ke dalam rumah, keduanya langsung menyambut dengan sandiwara yang telah mereka latih dengan baik. Wajah mereka dipenuhi ekspresi cemas dan prihatin. "Syukurlah kamu pulang, Nak Heru," sapa Ibu Sumi sambil meraih tangan anaknya. "Ibumu ini khawatir sekali. Istrimu itu sepertinya terlalu banyak pikiran setelah operasi, jadi sedikit stres. Dia mulai berhalusinasi dan bicara yang aneh-aneh." Sinta menimpali dengan nada sedih. "Iya, Mas. Kemarin Mbak Kanaya bilang telinganya berdenging dan melihat bayangan. Aku kasihan sekali melihatnya. Mungkin Mas Heru bisa menenangkannya." Mereka berdua berusaha keras membangun narasi bahwa Kanaya sedang tidak stabil secara mental. Sebuah strategi licik untuk mementahkan apapun yang mungkin akan dikatakan Kanaya nantinya. Heru, yang lelah setelah perjalanan panjang, mendengarkan penjelasan ibu dan adiknya. Sebagian dari dirinya ingin mempercayai mereka. Lebih mudah untuk percaya bahwa istrinya hanya stres daripada membayangkan ada hal buruk yang terjadi di dalam keluarganya sendiri. Namun, semua keraguan itu mulai terkikis saat ia masuk ke dalam kamar dan melihat wajah Kanaya. Istrinya memang terlihat pucat dan lemah, tetapi matanya jernih dan tatapannya tajam. Tidak ada tanda-tanda kegilaan atau halusinasi di sana. Yang Heru lihat justru adalah sepasang mata yang menyimpan ketakutan dan kesedihan yang mendalam. Malam itu, setelah Ibu Sumi dan Sinta kembali ke kamar mereka, Kanaya tahu inilah saatnya. Ia menunggu Heru selesai mandi dan duduk di tepi ranjang. Ia meraih tangan suaminya, menggenggamnya erat. "Mas, aku senang sekali Mas pulang. Aku takut," bisiknya, memulai permainannya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Air mata yang kali ini benar-benar tulus karena rasa takut dan tekanan yang ia pendam selama ini, akhirnya menemukan jalan keluar. "Takut kenapa, sayang? Ada apa sebenarnya?" tanya Heru lembut, hatinya ikut sakit melihat istrinya seperti itu. Kanaya tidak langsung menuduh. Ia tahu, jika ia langsung mengatakan, "Ibu dan adikmu mencoba membunuhku," Heru mungkin akan menganggapnya gila, persis seperti yang dikatakan Ibu Sumi. Ia harus melakukannya secara perlahan, menanamkan benih keraguan seperti yang ia lakukan pada Sinta. "Aku tidak tahu, Mas. Mungkin benar aku hanya stres. Tapi ada hal-hal aneh yang terjadi. Aku merasa tidak aman di rumah ini." Ia mengambil ponselnya. "Aku tidak mau menuduh siapa-siapa. Tapi tolong, lihat ini, dan katakan padaku apakah aku hanya berhalusinasi." Ia memutar sebuah video di layar ponselnya. Video itu adalah rekaman dari kamera tersembunyi yang ia pasang. Namun, ini bukan video lengkapnya. Ini adalah versi yang telah ia edit dengan cermat. Video itu hanya menampilkan bagian di mana Sinta mengendap-endap masuk ke dalam kamar mereka tengah malam. Rekaman itu menunjukkan Sinta berjalan ke arah nakas, berhenti sejenak, lalu melihat sekeliling dengan cemas sebelum akhirnya bergegas keluar kamar. Kanaya sengaja memotong bagian paling krusial, saat Sinta menukar isi botol obat. Heru menonton video pendek itu dengan kening berkerut. Ia memutarnya lagi. Dan lagi. Wajahnya berubah menjadi serius. Ini rekaman kapan?" "Tadi malam," jawab Kanaya dengan suara bergetar. "Mas, lihat, kenapa Sinta sering keluar masuk kamar kita tengah malam? Ini bukan yang pertama kali. Kadang aku merasa seperti ada yang mengawasiku saat tidur. Aku takut, Mas." Permainan kata-katanya sempurna. Ia tidak menuduh Sinta melakukan kejahatan, ia hanya mempertanyakan perilaku aneh adiknya dan mengungkapkan perasaannya sebagai korban yang ketakutan. Strategi ini bekerja. Heru tidak bisa menyangkal bukti visual di depan matanya. Perilaku Sinta di dalam video itu jelas-jelas mencurigakan. Itu bukan perilaku seseorang yang hanya ingin memeriksa keadaan kakak iparnya. Itu adalah perilaku seorang penyusup. Penjelasan Ibu Sumi tentang stres dan halusinasi mulai terdengar seperti omong kosong. Kepercayaan Heru pada keluarganya, yang selama ini sekokoh batu karang, mulai retak.
Ia menatap wajah istrinya yang penuh ketakutan, lalu kembali menatap video di ponselnya. Sesuatu yang sangat salah sedang terjadi di rumah ini. Sudah, sayang, kamu tenang ya. Ada aku di sini sekarang. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, ujar Heru sambil memeluk Kanaya. Tapi di dalam kepalanya, roda gigi mulai berputar. Ia harus tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh adiknya. Ia tidak bisa bertanya langsung, karena Sinta pasti akan mengelak dan ibunya akan melindunginya. Ia butuh cara lain untuk mengetahui kebenarannya. Malam itu, setelah Kanaya akhirnya tertidur dalam pelukannya, Heru bangkit dari tempat tidur. Dengan langkah tanpa suara, ia berjalan ke kamar Sinta. Ia tahu adiknya selalu mengisi daya ponselnya di atas meja belajar saat tidur. Ia masuk ke dalam kamar yang gelap itu, menemukan ponsel Sinta, dan membawanya keluar. Di ruang tamu yang remang-remang, ia melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan pada adiknya sendiri. Ia membuka ponsel Sinta, yang kata sandinya ia tahu, dan dengan cepat memasang sebuah aplikasi pelacak canggih yang juga memiliki fitur untuk menyadap percakapan telepon. Prosesnya hanya butuh beberapa menit. Setelah selesai, ia mengembalikan ponsel itu ke tempatnya semula, persis seperti posisi awalnya. Ia kembali ke kamarnya, ke sisi istrinya. Hatinya terasa berat. Ia baru saja mengkhianati kepercayaan adiknya. Tapi ia harus melakukannya. Ia merasa berutang kebenaran pada Kanaya. Kepercayaan yang selama ini ia berikan pada keluarganya kini mulai goyah. Ia tidak tahu siapa yang harus dipercaya, tapi satu hal yang pasti, ia akan mencari tahu kebenarannya, tidak peduli sepahit apapun kenyataan itu nantinya. Tanpa sepengetahuan Sinta dan Ibu Sumi, seorang pemain baru telah memasuki arena, dan ia bermain di pihak Kanaya. Setelah Heru memasang aplikasi penyadap di ponsel Sinta, ia dan Kanaya berubah menjadi tim yang senyap dan mematikan. Siang hari, saat Sinta dan ibunya, yang datang menjenguk, sibuk bersandiwara di lantai bawah, Heru akan duduk di samping Kanaya di dalam kamar, mendengarkan percakapan-percakapan mereka melalui earphone. Mereka mendengar keluhan-keluhan Sinta tentang betapa stresnya ia, dan dengar-dengar Ibu Sumi yang terus-menerus menenangkannya dengan berkata, "Sabar, sebentar lagi juga dia lewat. Hasil tes darah itu pasti salah. Perawat itu hanya menakut-nakuti." Setiap kata yang mereka dengar adalah sayatan baru di hati Heru, sekaligus bahan bakar yang mengobarkan api tekadnya. Kanaya, yang kini telah mengetahui bahwa suaminya berada sepenuhnya di pihaknya, merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Ia tidak lagi berjuang sendirian. Kini, ia bisa membagikan seluruh rencananya. Suatu sore, ketika rumah sedang sepi, Kanaya menunjukkan kepada Heru video lengkap dari kamera tersembunyi. Video yang menampilkan dengan jelas detik-detik saat Sinta, dengan wajah penuh ketakutan, menukar isi botol obatnya. Heru menonton rekaman itu tanpa berkedip. Wajahnya yang tadinya tegang kini mengeras seperti batu. Melihat dengan mata kepalanya sendiri, adiknya melakukan tindakan sekeji itu, adalah sebuah pukulan telak yang menghancurkan sisa-sisa keraguan di hatinya. Ini bukan lagi tentang perilaku aneh, atau sekadar ketakutan. Ini adalah percobaan pembunuhan. "Apa yang akan kita lakukan, Nai?" Tanyanya setelah rekaman itu berakhir, suaranya dingin dan datar, menyimpan amarah yang bergejolak di baliknya. Disinilah Kanaya mengungkapkan bagian paling berani dari rencananya. "Kita punya bukti visual, Mas. Tapi kita butuh bukti pengakuan. Kita perlu membuat mereka mengakui semuanya dengan mulut mereka sendiri." Ia kemudian menjelaskan idenya, sebuah panggilan telepon palsu dari laboratorium. Awalnya Heru ragu. Rencana itu terasa seperti di film-film, terlalu berisiko. Bagaimana kalau mereka tidak percaya? Bagaimana kalau mereka justru sadar kita sedang menjebak mereka? Mereka akan percaya, potong Kanaya dengan keyakinan penuh. Karena mereka sedang panik. Orang panik tidak bisa berpikir jernih. Mereka hanya akan mendengar kata-kata kunci yang menakutkan. Laboratorium, bukti, polisi. Dan mereka akan langsung bereaksi. Saat itulah kita akan menangkap mereka. Keyakinan di mata Kanaya menular pada Heru. Ia setuju. Sore itu juga, mereka mulai melakukan persiapan. Heru membeli sebuah ponsel baru dengan nomor prabayar. Kanaya, dengan pengetahuannya yang cukup luas tentang teknologi, mengunduh dan memasang aplikasi pengubah suara yang canggih. Ia menghabiskan waktu 1 jam untuk mencoba berbagai jenis suara hingga menemukan yang paling pas. Suara seorang pria parubaya yang tenang, profesional, dan berwibawa. Suara yang terdengar resmi dan tidak akan menimbulkan kecurigaan. Keesokan harinya, mereka memilih waktu yang tepat. Ibu Sumi sudah pulang ke rumahnya sendiri, sementara Sinta berada di rumah, terus-menerus mengawasi Kanaya. Ini adalah kondisi ideal. Mereka butuh Ibu Sumi dan Sinta terpisah,
sehingga kepanikan akan memaksa mereka untuk berkomunikasi melalui telepon yang sudah disadap oleh Heru. Heru duduk di dalam mobil yang terparkir agak jauh di ujung jalan, earphone terpasang di telinganya, aplikasi penyadap dalam mode siaga. Di dalam kamar, Kanaya menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdebar kencang. Ia menatap nomor telepon Ibu Sumi di layar ponsel barunya, lalu menekan tombol panggil. Aplikasi pengubah suara sudah aktif. Telepon tersambung. Halo, terdengar suara Ibu Sumi. Selamat siang. Apa benar saya berbicara dengan Ibu Sumi? Tanya Kanaya dengan suara pria yang tenang dan berat. Iya, benar. Ini siapa, ya? Saya Haryono dari Laboratorium Medika Prima, Bu. Saya menelepon terkait hasil pemeriksaan sampel darah atas nama pasien Kanaya Adhitama. Kanaya bisa mendengar napas Ibu Sumi yang tertahan di seberang sana. Jebakannya sudah mengena. Kami hanya ingin melakukan konfirmasi singkat. Lanjut Kanaya, menjaga nada suaranya tetap datar dan profesional. Hasil tes menunjukkan adanya residu arsenik dalam dosis rendah pada sampel darah Ibu Kanaya. Ini adalah temuan yang cukup serius dan tidak biasa untuk pasien pasca operasi. Kanaya sengaja memilih kata arsenik. Sebuah nama racun yang dikenal luas, yang langsung berkonotasi dengan pembunuhan berencana. Hening sesaat. Kemudian terdengar suara Ibu Sumi yang tergagap. Arsenik? Itu tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Anak saya tidak mungkin. Kami sangat yakin dengan hasil ini, Bu. Prosedur kami sudah sesuai standar. Mengingat arsenik adalah zat berbahaya, sesuai prosedur operasional standar, kami wajib menanyakan kepada pihak keluarga. Apakah pihak keluarga ingin kami melanjutkan kasus ini ke pihak berwajib untuk investigasi lebih lanjut? Itulah kata kunci pamungkasnya, pihak berwajib. Tidak, teriak Ibu Sumi seketika, kepanikannya meledak. Jangan libatkan polisi. Ini pasti salah. Saya akan hubungi Anda lagi nanti. Telepon langsung ditutup. Ibu Sumi membanting gagang teleponnya. Di dalam kamar, Kanaya tersenyum. Selesai. Umpan telah dilempar ke dalam kolam yang penuh dengan piranha lapar. Sekarang, ia hanya perlu menunggu. Di dalam mobilnya, Heru menahan napas. Ia mendengar dengan jelas percakapan itu karena Kanaya menyalakan loudspeaker. Kini, ia menunggu. Jantungnya berdebar menanti panggilan telepon yang akan menghancurkan hatinya. Dan ia tidak perlu menunggu lama. Kurang dari 30 detik kemudian, aplikasi di ponselnya bergetar. Panggilan masuk di telepon Sinta. Nama yang tertera, Ibu. Heru menekan tombol rekam, lalu memasang earphone-nya lebih dalam. Halo, Bu? Ada apa? Tanya Sinta, suaranya terdengar cemas. Sinta, celaka kita. Jerit Ibu Sumi dari seberang telepon, suaranya melengking karena panik buta. Orang lab tadi telepon. Mereka menemukan arsenik di darahnya. Arsenik. Di dalam mobil, Heru merasakan darahnya seolah membeku. Arsenik. Jadi itu yang mereka gunakan untuk meracuni istrinya. Apa? Arsenik? Pekik Sinta, tak kalah kaget. Bagaimana bisa? Bukankah racun yang ibu berikan itu jenis lain? Yang katanya tidak akan terdeteksi. Dan kemudian, datanglah kalimat pengakuan itu. Kalimat yang akan menyegel nasib mereka berdua. Bodoh. Maki Ibu Sumi habis-habisan, semua kepura-puraannya lenyap. Kenapa bisa ada arsenik? Bukankah sudah ibu bilang pakai racun tipe X yang tidak berbau dan tidak berasa itu? Kamu beli di mana racun sialan itu? Jangan-jangan kamu ditipu penjualnya. Atau kamu sengaja mau mencelakakan kita? Hah? Percakapan itu terus berlanjut dengan saling tuduh dan makian, tetapi Heru sudah tidak terlalu mendengarkan detailnya. Telinganya berdenging. Kepalanya terasa ringan. Dunia di sekelilingnya, jalanan yang ramai, pohon-pohon, semuanya seolah berputar dan lenyap di telan kabut putih. Yang tersisa hanyalah suara ibunya dan adiknya di earphone, dua orang wanita yang telah melahirkannya dan tumbuh bersamanya, dengan entengnya mendiskusikan jenis racun yang mereka gunakan untuk membunuh istrinya. Istrinya. Darah dagingnya sendiri. Ponsel di tangannya terasa begitu dingin, gemetar hebat. Rasa sakit yang tak terhingga menjalari dadanya, meremukan hatinya hingga menjadi debu. Ini bukan lagi sekadar pengkhianatan. Ini adalah kejahatan yang tak termaafkan. Air mata panas mulai mengalir di pipinya, tetapi itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata amarah, air mata dari seorang pria yang dunianya baru saja diruntuhkan oleh orang-orang yang paling ia cintai. Ia menekan tombol, simpan rekaman.
File audio itu adalah bukti absolut. Suara ibunya. Suara adiknya. Mengakui segalanya. Dunia Heru runtuh seketika. Tapi dari reruntuhan itu, bangkitlah seorang suami yang akan menuntut keadilan sampai ke akar-akarnya. Beberapa hari setelah rekaman telepon yang menghancurkan itu, rumah keluarga Aditama terasa seperti panggung teater yang sunyi. Para aktornya masih memainkan peran masing-masing, tetapi dialog mereka telah hilang, digantikan oleh keheningan yang menyesakan. Ibu Sumi dan Sinta diliputi kebingungan dan ketakutan. Panggilan dari laboratorium itu tidak pernah datang lagi. Tidak ada polisi yang muncul di depan pintu. Sementara itu, Kanaya, yang sekarang secara teratur meminum obat aslinya yang diberikan Heru secara diam-diam, menunjukkan perkembangan kesehatan yang pesat. Pipinya mulai merona, ia bisa berjalan tanpa bantuan, dan senyumnya mulai kembali. Perbaikan kondisi Kanaya yang drastis ini, alih-alih membuat mereka lega, justru menambah horor di benak mereka. Rencana mereka tidak hanya gagal, tetapi seolah berbalik menyerang mereka dengan cara yang tidak mereka pahami. Heru adalah aktor terbaik di antara mereka semua. Ia berhasil menyembunyikan badai di dalam hatinya di balik topeng ketenangan. Ia memperlakukan ibu dan adiknya seperti biasa, meskipun setiap kata yang ia ucapkan pada mereka terasa seperti kebohongan. Di dalam dirinya, ia telah berubah. Pria yang dulu hangat dan sedikit naif itu telah mati, digantikan oleh seorang pria dengan tatapan mata yang dingin dan hati yang telah mengeras menjadi baja. Ia dan Kanaya kini bergerak sebagai satu kesatuan. Malam hari, di dalam kamar yang menjadi satu-satunya tempat aman bagi mereka menyusun babak final dari drama ini. Mereka tidak akan menyerahkan bukti-bukti ini ke polisi begitu saja. Tidak. Mereka akan memberikan penghakiman mereka sendiri terlebih dahulu. Rencana itu diputuskan. Mereka akan menggelar sebuah makan malam syukuran. Sebuah perayaan atas kesembuhan Kanaya. Itu adalah ide Kanaya, sebuah sentuhan ironi yang kejam dan puitis. Ia sendiri yang menelepon ibu mertuanya. "Halo, Bu," sapanya dengan suara yang dibuat ceria. "Alhamdulillah, Bu, berkat doa dan perawatan ibu dan Sinta, aku sekarang merasa jauh lebih sehat." Mas Heru juga senang sekali. "Sebagai rasa terima kasih, aku ingin sekali mengundang ibu dan Sinta untuk makan malam di rumah besok. Kita syukuran kecil-kecilan." Di seberang telepon, Ibu Sumi terdiam sejenak. Undangan ini terasa sangat aneh. Di tengah ketakutan mereka, sebuah pesta syukuran, tapi menolak undangan itu akan jauh lebih aneh lagi dan bisa menimbulkan kecurigaan. Dengan berat hati, ia terpaksa menyetujuinya. "Tentu, Nak, Ibu pasti datang." Keesokan harinya, rumah itu dipenuhi aroma masakan lezat. Kanaya, dengan bantuan Heru, memasak sendiri semua hidangannya. Ia bahkan secara khusus memasak rendang, makanan favorit ibu mertuanya. Setiap gerakan mereka di dapur terasa begitu sinkron, seolah mereka sedang menari. Namun, ini adalah tarian perang. Sementara Kanaya menyiapkan bumbu, Heru sibuk di ruang makan. Ia memasang sebuah layar proyektor putih di salah satu dinding, dan meletakkan proyektor di atas meja kecil di sudut ruangan. Ketika Sinta, yang datang lebih awal untuk membantu, bertanya untuk apa proyektor itu, Heru menjawab dengan santai. "Oh, ini. Tadi aku beres-beres. Nemu file foto-foto liburan kita ke Bali dulu. Rencananya nanti setelah makan, kita nostalgia sedikit." Sinta hanya mengangguk, terlalu cemas untuk benar-benar peduli. Malam itu, mereka berempat duduk mengelilingi meja makan yang telah ditata dengan indah. Suasananya sangat canggung. Ibu Sumi dan Sinta berusaha keras untuk tersenyum dan memuji masakan Kanaya. Tetapi senyum mereka kaku dan mata mereka tidak bisa berbohong. Mereka terus melirik ke arah Heru dan Kanaya, mencoba membaca ekspresi wajah mereka, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketakutan akan sesuatu yang tidak diketahui terasa lebih menyiksa daripada ancaman yang jelas. Kanaya dan Heru, sebaliknya, tampil sebagai tuan rumah yang sempurna. Mereka ramah, banyak tersenyum, dan terus mengajak bicara. Ketenangan mereka yang luar biasa justru menjadi sumber teror utama bagi Ibu Sumi dan Sinta. Ketenangan itu terasa tidak wajar, seperti danau yang permukaannya diam namun di dasarnya terdapat arus yang mematikan. Makan malam itu terasa seperti jamuan makan terakhir. Setiap suap makanan terasa sulit ditelan, setiap detik waktu berjalan begitu lambat. Akhirnya, piring-piring utama yang telah kosong diangkat. Heru meletakkan piring-piring itu di dapur dan kembali ke ruang makan. Sinta mengira acara makan malam yang menyiksa ini akan segera berakhir. Namun, ia salah. Ini justru baru akan dimulai. Kanaya berdiri dari kursinya. Ia mengambil sendok dan mengetukkannya pelan ke gelasnya,
menciptakan suara denting yang jernih yang memecah keheningan. Semua mata tertuju padanya. Ia tersenyum, senyumnya begitu manis, namun matanya berkilat tajam. "Terima kasih Ibu dan Sinta sudah datang malam ini," ucapnya dengan suara yang jelas dan tenang. "Aku sangat bahagia kita bisa berkumpul bersama seperti ini untuk merayakan kesembuhanku." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. "Sebelum kita lanjut ke hidangan penutup, aku punya sebuah film pendek yang ingin aku tunjukkan pada kalian." Ibu Sumi dan Sinta saling berpandangan, wajah mereka tegang. "Film pendek? Ini film yang sangat spesial," lanjut Kanaya, senyumnya semakin lebar. "Tentang kasih sayang keluarga, tentang pengorbanan, dan tentang kepercayaan." Sambil mengucapkan kalimat terakhir itu, matanya menatap lurus ke arah Ibu Sumi, lalu beralih ke Sinta. Tatapannya begitu intens, seolah bisa menembus tengkorak mereka dan membaca semua kebusukan di dalam pikiran mereka. Heru, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berjalan ke sudut ruangan, mengambil remote, dan menekan sebuah tombol. Lampu utama di ruang makan meredup, menyisakan cahaya temaram. Proyektor menyala, mengeluarkan seberkas cahaya terang yang membentuk sebuah kotak putih di layar. Udara di dalam ruangan terasa semakin menipis, sulit untuk bernapas. Ibu Sumi dan Sinta menatap layar kosong itu dengan jantung yang berdebar tak karuan. Mereka tidak tahu film apa yang akan diputar, tetapi firasat mereka mengatakan bahwa ini adalah awal dari akhir segalanya. Ruang makan itu sunyi senyap. Satu-satunya suara adalah dengung lembut dari proyektor yang baru saja menyala. Kotak cahaya putih di dinding seolah menjadi panggung yang menunggu aktor utamanya muncul. Ibu Sumi dan Sinta duduk membeku di kursi mereka, napas mereka tertahan di dada. Tatapan mata Kanaya yang menusuk sebelum ia duduk kembali terasa seperti vonis yang dijatuhkan sebelum persidangan dimulai. Mereka menelan ludah dengan susah payah, tenggorokan mereka terasa kering seperti gurun. Lalu, gambar pertama muncul di layar. Gambarnya agak gelap, diambil dari sudut tinggi, tetapi sangat jelas. Itu adalah rekaman kamar tidur Kanaya. Mereka berdua langsung mengenalinya. Tanggal dan waktu terekam di sudut bawah layar, menunjukkan waktu lewat tengah malam, beberapa hari yang lalu. Di layar, sosok Kanaya terlihat terbaring di tempat tidur, tampak tidur pulas. Hening sesaat. Lalu, pintu kamar terbuka perlahan, dan sesosok bayangan masuk mengendap-endap. Jantung Sinta serasa berhenti berdetak. Ia kenal betul sosok itu. Itu adalah dirinya. Rekaman itu terus berjalan tanpa suara, yang justru membuatnya 1000 kali lebih mencekam. Layar proyektor itu menayangkan setiap gerakannya dengan detail yang brutal. Wajahnya yang tegang dan penuh ketakutan terlihat jelas saat ia mendekati meja nakas. Tangannya yang gemetar saat mengambil botol obat. Gerakannya yang panik saat menuang isinya dan menggantinya dengan pil dari sakunya. Bahkan momen saat beberapa butir pil jatuh ke lantai, dan ia memungutnya dengan tergesa-gesa, semuanya terekam dengan sempurna. Wajah Sinta menjadi seputih kertas. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran dari pelipisnya. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa video itu palsu, rekayasa. Tapi ia tidak bisa. Karena setiap frame, setiap detik dari rekaman itu adalah kebenaran yang mutlak. Di sampingnya, Ibu Sumi menatap layar dengan mulut ternganga. Wajahnya yang angkuh dan penuh kendali kini luntur, digantikan oleh ekspresi horor dan ketidakpercayaan. Jadi, inilah sebabnya Kanaya tidak mati. Jadi, beginilah cara mereka terjebak. Setelah rekaman itu menunjukkan Sinta keluar dari kamar, layar menjadi hitam. Keheningan di ruang makan terasa begitu berat, seolah bisa meremukkan tulang. Sinta mulai gemetar tak terkendali. Ia menoleh pada ibunya, mencari pertolongan, tetapi yang ia lihat hanyalah wajah pucat yang sama putus asanya. Itu hanya video Sinta sedang merapikan obat, kan? Bisik Ibu Sumi, suaranya bergetar, sebuah usaha menyedihkan untuk menyangkal apa yang baru saja mereka lihat. Kanaya tersenyum dingin. "Benarkah, Bu? Kalau begitu, mari kita lihat film kedua. Atau lebih tepatnya, kita dengarkan." Layar masih hitam, tetapi dari speaker yang terhubung ke laptop, sebuah suara mulai terdengar. Suara seorang pria yang tenang dan profesional. "Selamat siang. Apa benar saya berbicara dengan Ibu Sumi?" Ibu Sumi terlonjak dari kursinya seolah tersengat listrik. Ia kenal suara itu. Bukan suara prianya, tetapi kata-katanya. Itu adalah percakapan teleponnya dengan orang, laboratorium, tempo hari. Suaranya sendiri kemudian terdengar dari speaker, tergagap dan panik. Rekaman itu memutar ulang seluruh percakapan rekayasa Kanaya, diakhiri dengan teriakan panik Ibu Sumi yang menolak keterlibatan polisi sebelum membanting telepon.
Seluruh warna kini telah terkuras habis dari wajah Ibu Sumi. Ia menatap Kanaya dengan mata terbelalak, napasnya tersengal-sengal. Ia sadar sekarang. Panggilan telepon itu adalah jebakan. Semuanya adalah jebakan. Dan sekarang, suara Kanaya memecah keheningan lagi, nadanya terdengar seperti hakim yang akan membacakan putusan akhir. Untuk film penutup. Favoritku. Sebuah drama keluarga yang mengharukan antara seorang ibu dan anak perempuannya. Rekaman audio ketiga dimulai. Kali ini, tidak ada keraguan lagi. Itu adalah suara Ibu Sumi yang melengking, memekik di telepon. Sinta. Celaka kita. Orang lab tadi telepon. Mereka menemukan arsenik di darahnya. Arsenik. Diikuti oleh suara pekikan Sinta yang tak kalah panik. Dan kemudian, dialog yang paling menghancurkan itu mengalir deras dari speaker, memenuhi setiap sudut ruangan, menusuk telinga mereka seperti belati panas. Bodoh. Kenapa bisa ada arsenik? Bukankah sudah ibu bilang pakai racun tipe X yang tidak berbau dan tidak berasa itu? Kamu beli di mana racun sialan itu? Setiap kata adalah paku yang ditancapkan ke peti mati mereka. Pengakuan dosa mereka diputar ulang untuk mereka dengarkan sendiri. Rencana busuk mereka, jenis racun yang mereka gunakan, kebodohan dan kepanikan mereka, semuanya terpampang nyata dalam bentuk gelombang suara yang tak terbantahkan. Ketika rekaman itu berakhir, keheningan yang menyusul terasa berbeda. Bukan lagi hening yang tegang, melainkan hening yang mati. Hening di sebuah pemakaman. Ibu Sumi dan Sinta hanya duduk mematung. Wajah mereka kosong, mata mereka menatap nanar ke depan. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Mereka telah ditelanjangi sepenuhnya. Kebusukan mereka dipertontonkan di bawah sorotan cahaya proyektor. Perlahan, Heru berdiri dari kursinya. Gerakannya kaku, seperti robot. Ia tidak menatap Kanaya. Matanya yang memerah karena amarah dan kesedihan yang ditahan selama berhari-hari tertuju lurus pada dua wanita yang duduk di seberang meja. Wanita yang satu adalah ibunya, yang telah melahirkannya. Wanita yang satu lagi adalah adiknya, yang tumbuh besar bersamanya. Ibu. Suara Heru keluar serak dan berat, penuh dengan getaran rasa sakit yang tak terlukiskan. Sinta. Ia berjalan mengitari meja, setiap langkahnya terasa seperti dentuman genderang perang. Ia berhenti tepat di belakang kursi mereka. Kalian tega mau membunuh istriku? Tanyanya, suaranya nyaris berbisik namun terdengar lebih menggelegar daripada teriakan. Darah daging kalian sendiri? Sinta mulai menangis, bukan lagi isak tangis tertahan, melainkan raungan keputusasaan. Mas, maafkan aku, Mas. Aku disuruh ibu, aku. Diam, bentak Heru, suaranya meledak seperti guntur, membuat Sinta langsung terdiam ketakutan. Heru kemudian menatap ibunya. Dan ibu? Kenapa, Bu? Karena harta? Karena rumah ini? Apakah semua itu lebih berharga daripada nyawa manusia? Nyawa istri anakmu sendiri? Ibu Sumi mengangkat wajahnya. Tidak ada lagi air mata atau penyesalan di sana. Yang tersisa hanyalah kebencian dan kekalahan. Dia tidak pantas mendapatkanmu. Dia tidak pantas mendapatkan semua ini. Seharusnya semua ini milik kita. Desisnya seperti ular. Heru menggelengkan kepalanya pelan, sebuah senyum pahit rukir di bibirnya. Sudah tidak ada gunanya lagi. Tepat pada saat itu, bel pintu rumah berbunyi. Ding dong. Suaranya terdengar begitu jernih dan normal di tengah suasana yang mencekam, seolah berasal dari dunia lain. Heru berbalik, berjalan menuju pintu depan tanpa menoleh ke belakang lagi. Ia membuka pintu. Di sana, berdiri Bapak Handoko, pengacara Kanaya, dengan wajah serius. Di belakangnya, berdiri tegap dua orang pria berseragam polisi. Bapak Handoko melangkah masuk. Tatapannya langsung tertuju pada Ibu Sumi dan Sinta yang masih terduduk lemas di kursi mereka. Ia mengangguk singkat pada Kanaya, lalu berkata kepada polisi di belakangnya. Silakan, Pak. Semua bukti sudah lengkap. Sinta dan Ibu Sumi menatap dua polisi yang berjalan mendekati mereka. Kekuatan terakhir seolah tersedot habis dari tubuh mereka. Mereka jatuh terduduk di lantai, lemas tak berdaya. Tidak ada teriakan. Tidak ada perlawanan. Hanya ada kesadaran pahit yang menghantam mereka. Permainan telah berakhir. Dan mereka kalah telak. Tidak ada jalan keluar. Beberapa bulan kemudian, udara di ruang sidang terasa pengap dan tegang, syarat dengan bisik-bisik dan tatapan mata yang penuh rasa ingin tahu. Hari itu adalah hari pembacaan vonis. Kanaya duduk tegap di kursinya, punggungnya lurus, dagunya terangkat. Ia mengenakan blus berwarna biru langit yang cerah,
secerah suasana hatinya. Wanita yang duduk di sana bukan lagi pasien lemah yang terbaring tak berdaya. Ia adalah seorang penyintas, seorang pejuang. Bekas luka operasinya mungkin masih ada, tersembunyi di balik pakaiannya, tetapi luka di hatinya telah mengering, berubah menjadi pengingat akan kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Di sampingnya, Heru menggenggam tangannya erat. Sejak malam penangkapan itu, Heru tidak pernah jauh darinya. Rasa bersalah karena kenaifannya telah mengubahnya menjadi suami yang jauh lebih protektif, lebih peka, dan lebih menghargai setiap detik kebersamaan mereka. Di seberang ruangan, di kursi pesakitan, duduklah dua sosok yang nyaris tak dikenali. Ibu Sumi dan Sinta. Waktu beberapa bulan di dalam tahanan, ditambah dengan tekanan persidangan dan rasa malu yang tak terhingga, telah merenggut semua sisa-sisa penampilan mereka. Ibu Sumi, yang dulu selalu tampil angkuh dan terawat, kini terlihat kuyu dan jauh lebih tua. Rambutnya acak-acakan, matanya yang dulu tajam kini kosong dan cekung. Sinta, gadis yang dulu periang, kini hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya terguncang oleh isak tangis tanpa suara. Reputasi keluarga mereka yang terpandang hancur lebur dalam sekejap. Kisah menantu yang hendak diracuni oleh mertua dan adik iparnya sendiri menjadi berita utama di mana-mana, sebuah aib yang akan melekat selamanya. Hakim ketua memasuki ruangan, dan semua orang berdiri. Suasana menjadi hening. Jantung Kanaya berdebar sedikit lebih cepat, bukan karena cemas, tetapi karena antisipasi. Ia telah menceritakan semuanya di persidangan. Semua bukti, rekaman video, rekaman audio, kesaksian dari perawat Rina, bahkan pengakuan dari penjual racun yang berhasil dilacak polisi, telah dibeberkan. Pembelaan dari pihak Ibu Sumi dan Sinta, yang mencoba berdalih bahwa mereka hanya ingin memberi pelajaran dan tidak berniat membunuh, terdengar menggelikan di hadapan bukti-bukti yang begitu kuat. Hakim mulai membacakan pertimbangannya, suaranya yang berat dan berwibawa menggema di seluruh ruangan. Ia menyebutkan setiap detail kejahatan mereka, dari perencanaan awal hingga usaha untuk menghilangkan jejak. Ia menyebut tindakan mereka sebagai perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan dilakukan terhadap anggota keluarga yang seharusnya dilindungi. Akhirnya, tibalah saatnya. Dengan ini, majelis hakim memutuskan, suara hakim terdengar tegas. Terdakwa 1, Sumiati binti Suryo, dan terdakwa 2, Sinta binti Suryo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dan pemalsuan. Kanaya menarik napas dalam-dalam. Menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada terdakwa 1 selama 20 tahun, dan kepada terdakwa 2 selama 15 tahun. Palu diketuk 3 kali. Gema suaranya menjadi penutup dari semua mimpi buruk yang telah dialami Kanaya. Di kursi pesakitan, Sinta meraung histeris, sementara Ibu Sumi jatuh pingsan dan harus dibopong oleh petugas. Semua aset yang mereka coba rebut dengan cara licik itu kini aman di tangan Kanaya, dikuatkan oleh putusan pengadilan. Keadilan telah ditegakkan dengan seadil-adilnya. Para antagonis telah mendapatkan ganjaran yang setimpal, dijebloskan ke dalam jurang yang mereka gali dengan tangan mereka sendiri. Rasa puas yang dingin dan dalam menyelimuti hati Kanaya. Adegan terakhir dari drama hidupnya terjadi di luar gedung pengadilan. Kanaya dan Heru berjalan menuruni tangga, bergandengan tangan. Blitz kamera dari para wartawan menyambut mereka, tetapi Kanaya tidak terganggu. Ia mengangkat wajahnya, menatap matahari siang yang bersinar begitu cerah. Ia menghirup udara kebebasan dalam-dalam, udara yang terasa begitu segar dan berharga. Ia tidak hanya selamat dari kematian. Ia tidak hanya memenangkan pertarungan. Ia telah bangkit dari abu pengkhianatan menjadi wanita yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai hidup. Ia telah melihat wajah iblis yang bersembunyi di balik senyum keluarga, dan ia berhasil mengalahkannya. Bersama Heru di sisinya, yang kini menatapnya dengan penuh cinta dan kekaguman, ia siap untuk memulai babak baru. Babak yang cerah, tanpa bayang-bayang kegelapan masa lalu. Kemenangan ini terasa begitu manis, dan fajar baru dalam hidupnya akhirnya telah tiba.